Shalom, haleluya. Jumpa lagi dengan saya, channel ini. Jangan lupa like dan subscribe. Saya akan menanggapi sebuah berita atau yang lagi ramai viral di Indonesia adalah Indonesia gelap. Tidak ada kaitannya dengan saya pakai kacamata gelap. Ini berita dari TV Kompas TV. Kami lanjutkan bersama saya, Cindy Permade. Saudara Mensesnek Prasetyo Hadi angkat bicara terkait demonstrasi mahasiswa atas kebijakan pemerintah yang memunculkan tagar Indonesia Gelap. Mensesnek Prasetyo Hadi merespons demo mahasiswa sebagai kebebasan berpendapat dan pemerintah terbuka menerima masukan. Soal tagar Indonesia Gelap yang digaungkan mahasiswa, Pras minta jangan dibelok-belokkan. Ya, apapun beritanya bahwa memang Indonesia mengalami negara kegelapan karena bisa dilihat dari pelaksanaan hukumnya. Lain pendidikan, ekonomi, budaya, politik, semua penuh dengan kegelapan. Bagaimana para politikus itu semaunya dan seenaknya, bahwa dengan punya partai politik saja dia bisa berkuasa. PDIP contoh sebagai partai wong cilik, bukan untuk wong cilik lagi. Partai itu sudah milik orang-orang penting, orang-orang besar, karena banyak sekali hal yang penuh kegelapan di dalam untuk menjadi calon bupati. Itu berapa dia harus keluarkan? Ada yang 2M, 3M, 4M, 5M, tergantung. Sampai begitu mahar politik kalau diusung oleh sebuah partai. Itu partai PDIP dan timnya. Ada lagi partai apa lagi? Sama semuanya. Dan PDIP sekarang ini menguasai lebih daripada 100 kepala daerah dari 900-an kepala daerah di seluruh Indonesia. Semuanya harus membayar sekian. Baik yang kalah maupun menang, uang nggak bisa kembali lagi. Nah, Yusuf kalah untuk menjadi wakil presiden. Ini kabar terpercaya karena saya tahu persis. Dia harus membayar 11 triliun untuk menjadi wakil presidennya Pak Jokowi. Jokowi nggak membayar karena dia adalah jualannya PDIP Megawati. Nah, wakil presidennya itu harus bayar sekian. Begitulah partai politik. Ini kegelapan, saudara-saudara. Semua apa yang ada di Indonesia itu harus bayar. Mau masuk SD, mau masuk SMP favorit, SMA favorit, semua harus bayar semua. Sehingga negara ini berada di dalam keterpurukan, keterbelakangan, kegelapan semuanya. Mau naik haji, sekarang harus nunggu 10 tahun untuk menjadi haji. Padahal haji itu adalah ibadah yang memalukan sekali. Hanya untuk menguntungkan Arab Saudi dan memiskinkan bangsa Indonesia yang memang sudah miskin, terbelakang cara berpikir, jual tanah, jual rumah, jual hewan ternaknya hanya untuk naik haji. Dan itu gengsi Haji Saifuddin Ibrahim. Naik haji lagi tetap aja. Apakah hanya berapa? Kalau 3 kali naik haji, hanya 3 dong. Masa tetap H1 di depan? Haji Saifuddin Ibrahim. Naik lagi 10 kali naik haji. Karena saya kaya. Ini sangat memalukan bangsa Indonesia ini, saudara. Hanya untuk ibadah haji seperti itu. Kenapa itu penting sekali naik haji itu? Padahal bagi yang mampu, man istata'a ilaihi sabila, barang siapa yang mampu melakukan perjalanan haji, yang nggak mampu ya sudah.
di dalam hal agama, di dalam hal politik, di dalam hal budaya. Untuk jadi juara, seorang ibu harus merelakan membayar agar anaknya itu mendapat juara. Kontes apa? Kontes pakaian indah, kontes Kartini. Supaya anaknya mendapat juara. Dan terkenallah anaknya itu nanti juara 1 pakaian Ibu Kartini atau apalah. Itu dalam hal budaya. Agama saya sudah cerita tadi. Bagaimana seorang ustadz harus ceramah ke sana kemari. Makin dia naik haji sekali, diundang ke mata-mata. Ustadz Somad. Ada lagi Ustadz Plukusuntur. Sangat memalukan. Itulah kegelapan dalam hal hukum. Dan ini sangat menggelapkan. Bayangkan Muhammad KC dulu. Divonis 10 tahun, saudara. 10 tahun. Sama dengan nunggu naik haji baru keluar. Selesai dalam penjara baru naik haji. Muhammad KC gara-gara masuk Kristen. Begitu jahatnya politik agama di Indonesia. Mayoritas menekan yang minoritas. Sekarang siapa yang berani ngomong? Pak Prabowo, keluarkan KC dari penjara. Kalau enggak, Indonesia tetap dalam kegelapan selama-lamanya. Hukum kegelapan. Orang korupsi triliunan, ratusan triliun. 6 tahun. 6 tahun. Itulah kegelapan hukum Pak Prabowo. Bagaimana lagi dengan pendidikan? Semuanya sangat memalukan. Tidak ada yang bisa dipuji. Setelah saya melihat Amerika ini, saya melihat Indonesia, bandingkan kedua negara itu. Karena itu kan negara superpower. Tetapi mereka mampu mengatur hukum, mengatur politik. Agar Amerika tetap menjadi negara terbaik, negara terbesar, negara superpower. Kalau ada penduduknya diganggu satu negara, dia lebih baik hangusin itu seluruh negara itu. Kalau satu orang Amerika dihabisin ataupun meninggal dunia, saudara-saudara. Itu artinya superpower. Kapan Indonesia bisa begitu? Keluar dari penjajahan pemerintahnya saja kita nggak bisa. Demikian komentar saya. Terima kasih sumbangan pemikiran saja. Jadi bukan saya berbicara menentang ataupun menteri sekretaris negara yang mengatakan jangan dibelokkan masalah. Memang sudah dibelokkan, kalian yang membelokkan. Siapapun pemerintahnya harus benar-benar baik untuk memimpin. Tapi saya sudah menyerukan agar Muhammad KC dilepaskan dari penjara. Kenapa? Itu adalah produk kejahatan negara atas minoritas. Tuhan Yesus memberkati.